Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. Apakah Bapak Ibu semua diciptakan dari tanah? Ada yang diciptakan dari besi. Berarti Robocop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama saya tausiah, malam ini yang nggak pakai kata sambutan. Nafas pun masih tersengal-sengal. Yang penting semuanya sehat walafiat, amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat. Hadir pula bersama kita pada malam hari ini orang-orang yang amat sangat saya hormati. Ketika saya sampai di Maroko pada tanggal 24 Desember tahun 2004, lebih kurang 19 tahun yang lalu, maka di sana ada guru-guru saya yang sekaligus sahabat saya. Di antaranya adalah Bapak, saya urutkan dari umurnya dulu ya, Ustadz Dr. Tubagus Ade Asnawi ada di atas ini, yang kebetulan warga masyarakat malam ini yang hadir bersama kita semua. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Dan kemudian kakak kelas saya sama-sama di Darul Hadis Al Hasaniyah Maroko. Saya sampai ke Maroko mau masuk S2, beliau sudah doktor pada tahun 2004 itu. Beliau adalah Al Mukarram Ustadz Dr. Yusuf Siddiq, hadir bersama kita pada malam hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti Abdul Somad tausiahnya agak beda, kok agak-agak seperti grogi, bahannya hilang, maklum aja sendiri. Di belakang saya ini ada senior-senior, kakak kelas, sahabat-sahabat, guru-guru. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat badan, senantiasa dalam lindungan rahmat, ridho, taufik, inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang saya lihat malam ini kelihatannya di luar dari komitmen janji kita bersama. Yang dikirimkan flyer ke saya, nanti malam Ustadz Abdul Somad tausiah pengajiannya di masjid, namanya Masjid Raya Villa Inti Persada. Ternyata setelah sampai di persimpangan jalan. Kenapa tidak buat di masjid? Karena masjid tidak muat. Jadi nanti kalau rekamannya keluar ada yang bertanya, ini Ustaz Abdul Somad di mana? Di tengah jalan, simpang 3, depan, kanan, kiri. Saya ke depan, yang kanan sudah mulai memanggil-manggil. Saya ngadap ke kanan, yang kiri mengatakan tidak adil. Jadi biar supaya adil, saya bagi waktunya 20 menit ke depan, 20 menit ke kanan, 20 menit ke kiri. Gimana? Deal? Setuju? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijrah, Masjid Raya Villa Inti Persada, tema merapatkan barisan sholat berjamaah menuju kejayaan bangsa. Allahu Akbar. Nilai pertama yang diambil dari tema kita mengambil makna filosofi barisan sholat berjamaah adalah, poin pertama yang diambil, imam tidak mengangkat takbiratul ihram sebelum shofnya lurus. Betul? Siapapun imamnya, masuk ke dalam masjid tiba-tiba angkat tangan, Allahu Akbar, lihat dulu imamnya, luruskan shaf.
lama sudah berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama jadi ustadz, macam-macam yang dipandang, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Belum pernah saya sholat tiba-tiba imamnya ngomong begini, saya nggak menyuruh bapak ibu meluruskan shaf karena semuanya udah tahu. Imam tetap mengatakan sawus sufuf fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskanlah shaf karena lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Pelajaran yang pertama yang kita ambil adalah tidak diangkat takbiratul ihram, tidak dimulai sholat berjamaah sebelum shafnya lurus. Sekarang saya tanya, apakah masyarakat jamaah Masjid Raya Villa Inti Persada ini shafnya sudah lurus? Mana lurus? Bengkok-bengkok semua ini shafnya. Kita kan nggak sedang sholat Pak Ustadz. Makna shaf lurus adalah niatnya satu lillahi ta'ala. Tidak mungkin acara sebesar ini bisa terwujud kalau pengurusnya, jamaahnya niatnya tidak satu. Di tengah kesibukannya Bapak Wali Kota hadir, Bapak Camat datang, Bapak Lurah, Bapak RW. Mudah-mudahan orang-orang yang diberikan amanah ini panjang umur, sehat badan. Amanahnya itu menjadi nilai ibadah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai shaf kalian bengkok, maka hati kalian ikut bengkok. Jadi kalau ada di tengah masyarakat itu ada jamaahnya yang bengkok, itu berarti hatinya bengkok karena shafnya luruskan shaf. Tapi imam kalau ngeluruskan shaf hanya sekedar berdiri, pandang ke kanan, pandang ke kiri, sudah nampak lurus, cukup. Enggak perlu imam itu datang ke belakang meriksa kaki satu-satu. Ini peristiwanya terjadi di asrama. Di asrama ini macam-macam suku, bangsa dan negara. Imamnya kebetulan dari Libya. Imamnya ini sangat ketat. Dia tidak mau angkat takbiratul ihram sebelum shafnya lurus. Maka dia inspeksi, periksa semua di shaf. Dia periksa semua shaf satu-satu. Dia periksa satu-satu. Lalu setelah itu baru dia angkat takbiratul ihram. Sampai akhirnya suatu hari saat dia periksa barisan yang pertama, maju satu mahasiswa Afrika ke depan. Allahu Akbar. Ini namanya kudeta tidak berdarah. Imamnya tergantikan. Maka kalau kita mau bisa berjalan bersama, shafnya lurus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat umat ini ketika berjuang menegakkan agama Allah, shafnya lurus, ka'annahum bunyanum marsus. Mereka seperti bangunan yang saling menguatkan. Bangunan ini tidak sama Bapak Ibu. Bayangkan kalau rumah ini tiang semua, bisa jadi? Tidak bisa. Bayangkan kalau rumah ini tembok, dinding semua, tidak jadi. Ada tiangnya, ada pintunya, ada atapnya, ada kosennya, ada jendelanya. Dia seperti bangunan yang saling mengokohkan dan menguatkan. Bukan mencelakakan, bukan menjatuhkan, bukan menyepelekan. Malam ini semuanya terselenggara, terwujud. Ini pastilah karena niat baik, ketulusan, keikhlasan. Hujan rintik-rintik sudah mulai turun. Andai Bapak Ibu pulang semua, saya tetap melanjutkan tausiah selama kameranya masih menyala. Saya beberapa kali tausiah memang nggak ada jamaahnya. Kapan itu? Itu pas acara sahur di TV itu nggak ada jamaahnya. Saya berdua aja sama kameramen. Kameramennya pun tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau tausiah ini sampai akhir bisa didengarkan, alhamdulillah. Kalau terhalang karena curah hujan, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Siap menjaga shaf salat berjamaah kita? Jamaahnya mana?
Saya dapat kabar ternyata Masjid Raya Villa Inti Persada ini sholat subuh berjamaahnya tidak pernah kosong. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Anaknya dibawa, istrinya dibawa, tapi yang dibawa itu istri sendiri, jangan istri orang. Keluarganya dibimbing, karena kita akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana masjid kita cantik, indah, luar biasa, Masya Allah. Nanti kalau saya ditanya, Ustaz Somad pernah tausiah di Masjid Raya Villa Inti Persada? Pernah, ini videonya. Pernah masuk ke dalam? Belum. Tapi saya yakin dan percaya masjidnya ada. Kenapa kita tidak buat di dalam masjid? Mustahil memasukkan jamaah 3 jalan ini ke dalam masjid. Bahasa Arabnya mustahil, tidak mungkin, impossible. Maka ke depan insya Allah masjid ini bertambah besar. Nggak bisa ke samping, ke atas. Sesuai dengan slogan, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Mohon maaf, jangan tersinggung. Allah panjangkan umur kita, anak-anak kita semakin banyak, mereka taat kepada Allah, membangun masjid. Orang yang sudah mewakafkan tanah, semen, batu, mudah-mudahan kalau dia masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya, dan amal jariahnya mengalir sampai hari kiamat insya Allah, amin. Ada setan-setan yang mulai menggerogoti shop ini. Makanya filosofi shop sholat tidak boleh ada celah. Kalau ada celah, rapatkan. Ada celah kanan, rapatkan. Apa kata Imam? Saddul khalal, saddul furaj, tutupi lubang, tutupi celah. Jangan sampai ada setan di samping. Siap untuk menutup lubang-lubang supaya setan jangan muncul. Makanya jangan sampai ada kosong sholat berjamaah, ramai melimpah ruah. Berakhir berhasilnya tablik akbar malam ini bukan karena ramainya. Bagaimana tablik akbar tadi malam? Masya Allah ramai, bukan. Tapi berhasilnya tablik akbar adalah kalau istiqomah sholat berjamaah. Jadikan kami semua orang yang istiqomah ya Allah, amin. Al istiqamah khairan min alfi karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yamsi alal ma, berjalan di atas air, yatiru fil awa, terbang di atas awan, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan bisa melakukan itu. Jangan tertipu melihat orang terbang di awan. Spiderman pun bisa, Superman pun bisa, Batman pun bisa. Hafal juga Ustaz Somad, saya kan nonton juga. Tapi pandanglah pada istiqomahnya sholat berjamaah. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang dapat naungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Ya Allah, pada saat hujan turun doa mustajab makbul. Pada saat orang ramai tablik akbar peringatan Isra Mi'raj, diturunkan malaikat membawa rahmat. Bukakanlah pintu hati kami, anak-anak kami untuk tetap istiqomah sholat berjamaah. Kalau ada jamaah kami, masyarakat di komplek kami yang belum terbuka hatinya, dengan barokah doa berjamaah malam ini, terbukalah pintu hidayah ya Allah, amin. Kalau sudah kami doakan tidak juga terbuka pintu hidayah, bukakanlah pintu liang lahat ya Allah. Jangan diaminkan, nanti meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang bersyukur tinggal di suatu kota metropolitan, megah, mewah, ibu kota negara, tapi ternyata kosong dari hidayah. Susah untuk mendengarkan sholat subuh, waktu sholat pun susah masuk. Tapi kita tinggal di negeri ini, alhamdulillah, suara azan berkumandang lantang. Kita ada berbeda suku agama, tapi insya Allah kita jaga kerukunan ini. Siap jaga persatuan? Siap jaga NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa sandal. Sudah lama saya tausiah
Ini nampaknya sudah naik ke atas terpal. Nah, ini terpal udah naik ke atas, udah mulai terpal. Bagi yang kena hujan, insya Allah tidak sakit, sehat walafiat, insya Allah, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas jam 9.20, habis 20 menit. Sekarang saya ke kanan, mohon izin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar ibu-ibu semua? Kumaha damang? Pripun kabare api? Biadu alak ita sesudena? Enggak ada orang Batak, saudara saya. Allah ada juga 1, 2, 3. Filosofi yang kedua tentang sholat adalah mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Minang, mau orang apapun, kalau dia datang ke masjid maka dia berhak untuk duduk di shaf pertama. Betul? Pernah ibu sholat, ini khusus untuk pejabat aja, mau wali kota, mau camat, mau lurah, mau kades, RT RW, kalau sudah sampai di masjid statusnya sama semuanya. Betul? Masjid bukan kantor, masjid bukan istana, masjid adalah tempat orang bersujud menempelkan keningnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz somad pun kalau terlambat hari Jumat, jangan harap dia bisa khutbah, maka akan digantikan. Kalau mau cepat, kalau mau di shaf pertama, kalau mau dihormati, dimuliakan, maka cepat-cepatlah datang ke masjid. Jangan sampai terlambat. Dalam hati jamaah, ini yang terlambat ini kan Ustadz Somad datang terlambat. Saya tadi habis rekaman untuk Ramadan, langsung datang kemari, bukan terlambat tapi karena jalannya yang macet. Kalau saya salah, mudah-mudahan Bapak Ibu mau memaafkan. Siap? Kalau saya berdosa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa saya, insya Allah. Allah menjadikan Bapak Ibu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, syu'uban wa qabaila lita'arafu. Siapa yang paling mulia di antara ini? Mana yang lebih hebat? Apakah yang paling kaya? Apakah yang paling tinggi jabatannya? Apakah paling besar rumahnya? Apakah paling banyak cincinnya? Apakah yang paling cantik orangnya? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara Bapak Ibu semua ini, jangan katakan Abdul Somad lebih mulia karena dia di atas karpet, karpetnya di atas pentas, dia berada di atas tenda. Abdul Somad belum tentu lebih mulia. Mungkin ibu-ibu yang ada di bawah pohon kayu yang tidak ada alasnya, yang tidak ada atapnya, yang tidak ada tendanya, yang tidak kena lampu, mungkin lebih mulia dari Abdul Somad. Betul? Oh, kok betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, filosofi shaf yang kedua, bahwa ketika di masjid, yang mulia bukan karena jabatan, yang mulia bukan karena harta, yang mulia bukan karena suku, yang mulia adalah karena cepat datang ke masjid. Dia berada di shaf yang pertama, hatinya tulus ikhlas karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Usalli fardal isya arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi. Nawaitu sama gadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid punya Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan ahada, jangan meminta kepada yang lain, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. La ilaha la haula wala quwwata illa. Bisa kita jaga filosofi shaf yang kedua ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu ini hujan lebat, saya tahu jamaah di bawah tidak ada karpet. Mudah-mudahan ini yang membuat kita ujian istiqomah ini, membuat kita semakin kuat insya Allah. Kalau tablik akbar di masjid ramai, biasa. Kalau tablik akbar di gedung ramai, biasa.
Kalau tablik akbar di tanah lapang ramai biasa, tapi tablik akbar di simpang jalan hujan lebat tetap ramai. Biasa di luar, bukan luar biasa. Tablik akbar di persimpangan 3 jalan hujan lebat, orang tetap ramai, tetap bersemangat. Ya Allah, berikanlah balasan terbaik untuk jamaah malam ini ya Allah. Panjangkan umur jamaah ini ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Yang dililit utang, lepaskan hutangnya ya Allah. Banyak sekali yang punya utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada orang kaya yang terlambat, apakah orang miskin di sop pertama diusir ke belakang untuk mengganti tempatnya? Tidak. Kalau ada pejabat yang terlambat, apakah orang rakyat jelata yang bukan apa-apa, yang sudah sop di depan, dibisikkan ke belakang, Pak mundur ke belakang, ada pejabat ke depan, apakah begitu? Ini masjid. Masjid ini punya siapa? Loh, kok punya orang kompleks? Masjid punya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya mau iktikaf, saya mau buka acara pengajian, saya tetap izin dengan pengurus mas. Jangan gara-gara ceramah ini besok bapak ibu mau iktikaf buat acara pengajian, langsung undang ustaz buat pengajian. Ketika datang pengurus, kenapa tidak izin? Langsung ibu bapak jawab, masjid milik Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara orang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. Apakah Bapak Ibu semua diciptakan dari tanah? Ada yang diciptakan dari besi, berarti Robocop. Ada yang diciptakan dari kabel, berarti transformer. Ini semua yang hadir ini diciptakan dari tanah. Kalau mati akan masuk ke lubang tanah, akan mati dimakan cacing. Lalu yang disombongkan apa? Yang malam ini kena hujan, kena air, lalu kemudian tidak mau basah. Nanti kalau dia masuk ke liang lahat kena hujan, apa datang istrinya bawakan payung? Tidak. Kalau bapak meninggal, ibu mau masuk ke dalam. Bapak udah dengar? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kamu diciptakan sendirian, maka kamu pun akan mati sendirian, membawa amal. Yang dibawa mati sebagai bekal hanyalah amal soleh, bukan somat. Nih anak-anak yang akan melanjutkan perjuangan kita insyaallah. Amin. Anak-anakku semua yang hadir, anak-anak siap memakmurkan masjid? Yang jawab bapaknya. Enggak apa-apa, bapaknya memberikan contoh yang baik. Malam ini apa yang terjadi ini akan menjadi kenangan sampai mereka dewasa nanti insyaallah. Ini anak-anak ini akan ditanya oleh istrinya, dulu mas pernah hadir pengajian? Pernah. Kapan? Waktu Ustaz Somad di masjid di simpang jalan. Kena hujan? Enggak, saya di bawah pohon kayu kebetulan waktu itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, filosofi salat adalah bahwa orang kaya, orang miskin, orang kaya, rakyat jelata, penguasa, diplomat, penjual tomat, ustadz somad, semuanya sama di hadapan Allah. Tempat yang paling tinggi adalah kening. Tidak ada yang berani memegang kening. Yang berani megang kening Abdul Somad ini cuman tukang gundul yang motong kepala saya. Dipegangnya kepala saya. Ini yang berani megang kepala saya. Tapi saat sholat di masjid, saya angkat sedikit peci saya ke belakang supaya kening saya menempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat masuk ke dalam masjid, imam takbir, sujud, Allahu Akbar, semua menempelkan kening ke lantai. Bapak menempelkan kening ke lantai, ibu menempelkan kening ke lantai. Tiba-tiba ada satu pejabat, orang kaya, orang hebat, ditempelkannya kening ke tiang. Allahu Akbar. Apakah sholatnya sah? Sah kalau pinggangnya sakit, dia duduk di kursi. Kalau badannya sehat, apakah sholatnya sah? Tidak sah sholatnya, karena filosofi sholat adalah menempelkan 7 rukun sujud, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 telapak tangan, 1 kening menempel. Kening ibu jangan sampai tidak menempel, kening bapak jangan sampai tidak menempel. Karena salat adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kuserahkan pada Allah. Apakah hujan malam ini takdir Allah? Kenapa masyarakat Masjid Raya tidak punya pawang? Karena kita tidak meminta kepada dukun, betul? Kita tidak minta pada pawang, betul? Kita mintanya kepada Allah. Mudah-mudahan hujan yang turun malam ini menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Ini ujian keimanan. Apakah jamaahnya tetap bertahan atau ustadznya malah cepat-cepat mau pulang? Panitianya mempersiapkan semuanya. Panitianya sudah bersusah payah. Rupanya ditakdirkan Allah. Maka kita ada kalanya bersyukur, ada kalanya bersabar, ada kalanya bersyukur. Subhana man yusabbihu bihi ra'du wa bihamdih. Maha suci Allah yang menciptakan petir, yang menciptakan kilat, semuanya bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Filosofi sop yang pertama, sopnya mesti lurus, niatnya mesti sama, tekadnya mesti sama, membangun rumah Allah, menjaga persatuan umat. Nilai filosofi yang kedua, di masjid orangnya, mau orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, penguasa, semuanya sama di hadapan Allah, tak ada beda. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling takwa, yang paling takut, yang paling ikhlas. Ini 2 poin. Terakhir poin yang ketiga ke sana. Bisa diingat? Tolong ingat baik-baik karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Saya yakin dan percaya di sini ada orang kaya, betul? Kalau dia mati, apakah mobilnya ikut? Tinggal. Apakah rumahnya yang bagus, yang cantik ikut? Tinggal. Apakah cincinnya, gelangnya, subangnya, antingnya yang ada di lemari ikut? Tinggal. Yang dibawa mati apa? Yatsma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ada 3. Yang pertama maluhu, hartanya. Apakah mobilnya ikut mengiring? Ikut sampai pelataran parkir. Mobil ambulan ikut. Yang kedua ahluhu, istrinya, suaminya. Apakah suaminya mau masuk agak 1 malam? Tidak. Kalau istrinya meninggal, suaminya kemana? Saya nggak ada yang jawab ya. Ini mereka sendiri yang jawab Pak. Semuanya akan tinggal di dunia.
yang dulu katanya sehidup semati, ketika malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya berubah. Pohon kayu yang hijau akan menguning, bunga yang mekar akan layu. Yang kekal abadi cuma satu, perasaan aku ke kamu. Apa ini Ustaz Abdul Somad nih? Perasaannya ingin sama-sama di dunia, bertetangga di Villa Inti Persada, bersama di surga Jannatul Firdaus. Orang kalau di masjid lihat ke kanan, oh ada Pak Fulan, lihat ke kiri, oh ada Pak Anu. Besok sholat subuh lihat dali, Assalamualaikum warahmatullah, oh masih ada, Assalamualaikum warahmatullah. Loh kok udah nggak ada? Datang ke rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak kemana? Bapak rezekinya udah lancar, jadi nggak ke masjid lagi. Dulu kalau ada sahabat tidak ke masjid, musafir tidak ke masjid, sakit tidak ke masjid, mati. Zaman sekarang orang tidak ke masjid karena rezekinya lancar. Ketika sedang seret, sedang susah, kena covid, ke masjid sampai 6 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha. Begitu dilapangkan Allah rezekinya, lupa kacang, lupa akan bungkusnya. Kalau kulit memang udah lupa dari dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka filosofi yang kedua ini adalah filosofi masuk ke dalam masjid. Kita bersama di masjid. Kalau sudah bersama di masjid, maka nanti saat masuk ke surga, dia tidak ingin saudaranya itu tinggal transit. Saya yakin dan percaya ibu-ibu bapak ini kalau masuk surga, dia cari suaminya mana? Oh ada. Anaknya mana? Oh ada. Istrinya mana? Oh ada. Tetangga saya mana? Ada. Pak RW mana? Oh ada. Pak RT mana? Ada. Pak Lurah ada. Pak Camat ada. Pak Wali ada. Dia tanya malaikat, Ustaz Somad mana? Apakah Ustaz Somad ada? Nampaknya jamaah ragu Ustaz Somad masuk surga. Mungkin Abdul Somad masuk surga bukan karena tahajudnya, Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya, Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, Abdul Somad masuk surga karena doa jamaah yang tulus ikhlas ini. Mereka mendoakan Ustadz Abdul Somad. Betul. Ini jamaah bil khusus panitia yang sudah bersusah payah memasang lampu dan tenda. Seminggu ini mereka berdoa, ya Allah sehatkan Ustadz Abdul Somad. Saya dengar mereka masih belum pulang, mudah-mudahan dia sampai kemari ya Allah. Setelah acara ini terserah ya Allah. Sehat, tetap sehat. Tetap sehat insya Allah untuk beribadah. Amin ya Rabbal. Habis 20 menit. Sekarang filosofi yang ketiga. Inilah pengajian yang paling hebat, pindah 3 tempat. Yang ketiga, apa pelajaran yang kita ambil dari merapatkan barisan saat sholat berjamaah adalah bahwa Allah suka melihat kita bersama. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Hendaklah kamu berjamaah, jangan berkelahi, jangan bercerai-berai. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabsalu, kamu akan gagal. Wataz'akum, kamu kehilangan semangat. Jangan kelahi ya Bu, jangan kelahi ya Pak. Siap datang pengajian. Siapa ustadz yang rutin ngisi pengajian? Ustadz Abdul Somad baru pertama datang. Yang rutin ngisi pengajian Ustadz Dr. Yusuf Siddiq. Belajar akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatulil awadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Enaknya jamaah, pokoknya kalau saya nanya nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Belajar fikih dari mulai toharah, air suci mensucikan, najis, mughallazah, mukhaffafah, cara wudu, cara tayamum, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Selesai sholat, pindah zakat, pindah puasa, pindah haji, pindah umrah, pindah jihad, pindah siasah. Berhentikah mengaji? Tidak.
Mengaji tidak pernah berhenti. Ustadznya mungkin berhenti karena meninggal, tapi pengajian akan terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah, jangan sampai kelahi. Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Ketika melihat orang sholat, maka setan sudah putus asa. Kata setan, saya putus asa untuk menggoda orang yang sholat. Walakin fit tahrish fima bainahum, tapi setan menanamkan permusuhan, setan menanamkan pertikaian, setan menanamkan perkelahian. Setan kalau ngelihat masyarakat komplek udah sholat, setan putus asa. Kata setan, waduh, hilang nih pengikut kita. Tapi dia masuk dari pintu yang lain. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an samailihim, dari kiri. Setan masuk dari berbagai macam pintu. Permusuhan, perkelahian. Beda ormas, beda partai, beda organisasi, beda ustadz. Kita berpegang teguh selama masih ahlus sunnah wal Tuhannya satu, la ilaha, nabinya satu, wa ashadu anna muhammadan, kiblatnya satu, fawalli wajhaka satral masjidil, masjidnya banyak tapi arahnya satu, maka kita jaga persatuan. Tuhannya satu, qul huwallahu ahad, tempat memintanya satu, Allahu. Ini bukan as-somad. As-somad itu Allah. Ini Abdus Somad, ini hambanya Allah, ini hamba yang tidak punya apa-apa. Semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala, dipinjamkan kepada kita. Jangan angkuh, jangan sombong. Ini tenda dipinjamkan oleh panitia. Enak Ustaz Somad ngomong ceramah, kami cuman pakai payung, kami cuman lantainya, kami yang kehujanan. Jangan salahkan aku, Beb, ini panitia. Saya diberikan kesempatan berada di tengah Bapak Ibu semua. Ini kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat Allah, memanjangkan umur. Man aba ibu satu lagu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah rajin-rajin menyambung tali silaturahmi. Kalau ada pengajian mau datang? Datang. Walaupun gak ada tenda mau datang? Datang. Hujan lebat datang? Datang. Yang penting datang, duduk, dengar, diam. Gak bisa duduk, berdiri. Sakit pinggang, cari pagar-pagar rumah orang. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk, tidur. Kalau datang pengajian tidur, apakah dapat pahala? Dapat. Pahala apa? Pahala tidur. Masa pahala tidur ada pahalanya? Iya. Orang tidur apakah bisa buat dosa? Gak bisa. Ada orang tidur mencuri? Gak ada. Ada orang tidur berzina? Gak ada. Ada orang tidur pakai sabu-sabu? Gak ada. Maka orang tidur tidak buat dosa. Tapi jangan ini jadi dalil nanti kalau khotib naik hari Jumat terus tidur ditanya, kenapa kamu tidur? Kata Ustaz Somad, ada pahalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makna yang ketiga dari filosofi salat berjamaah, Allah suka kita menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Ayat itu sebenarnya sudah cukup. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu, bihablillah, dengan tali Allah agama Islam, jami'an, cukup. Tapi kenapa ujungnya ada tambahan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Karena hati yang terpecah belah, insya Allah hati kita satu, disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau berteman karena sama-sama kaya, nanti ketika kita miskin sudah tidak sedap lagi berteman, betul? Kalau kita berteman karena sama-sama pegawai, nanti kalau sudah pensiun nggak sedap lagi berteman, betul? Kalau kita berteman karena sama-sama muda, nanti kalau ada yang tua sudah nggak enak lagi berteman. Kita berteman bukan karena umur, kita berteman bukan karena harta, kita berteman bukan karena jabatan,
kita bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama selesai berzikir, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bi anub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dengan itu pula nanti kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ibu-ibu perempuan ini tetap sholat ke masjid, Pak Ustadz? Ibu ke masjid apa enggak? Tetap ke masjid. Tapi katanya perempuan nggak boleh ke masjid. Perempuan yang nggak boleh ke masjid itu kalau pakai parfum terlalu harum sampai imamnya lupa ayat. Perempuan yang nggak boleh ke masjid itu kalau pakai celana pendek, baju sempit sampai banyak yang masuk parit. Tapi kalau dia menutup aurat, mendengarkan pengajian, selamat dari ria, selamat dari zina mata, selamat dari zina hidung, selamat dari ghibah, maka dia tetap ke masjid, jaga adab-adab. Kalau pakaiannya seperti ibu-ibu, Masya Allah, sudah pakai baju di dalam, pakai baju di luar, pakai lagi rompi anti hujan, maka insya Allah selamat. Selamat dunia, selamat akhirat insya Allah. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini pohon kayu kalau tidak disiram dia akan kering. Kalau telah kering dia akan mati. Maka disiram pohon iman ini. Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu yang kokoh. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Pohon kayu yang kokoh, akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke langit. Maka dia mesti dijaga, dipelihara. Ada ulat yang akan memakan daunnya. Daun-daun yang hijau akan dimakan ulat, karena ulat suka sekali makan daun hijau. Dia akan naik memakan pucuk. Daun hijau adalah anak-anak kita. Dari mulai akarnya, batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, pucuknya, putihnya, buahnya kita jaga. Menjaganya di mana? Menjaganya di masjid. Masjidnya cantik, masjidnya bagus, lampunya terang benderang, masyarakatnya ramai. Tidak ada alasan untuk tidak sholat ke masjid. Yang tidak mau ke masjid, nanti pada akhirnya tetap akan dibawa ke masjid. Apa? Sholat jenazah. Imam kita nggak sombong, imam kita nggak dendam. Silakan masyarakat komplek yang nggak mau ke masjid, nggak apa-apa. Tapi nanti pada akhirnya tetap dibawa ke masjid. Apa kata Pak Imam? Tolong bawa masuk. Jenazahnya yang nggak mau bermasyarakat, yang nggak mau bergaul, yang nggak mau pengajian, Ustaz tetap datang tahlilan, tetap takziah, tetap mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz, doanya kok cuma sampai situ, diskon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan angkuh, jangan sombong, semua akan tinggal. Yang kekal abadi hanyalah kenangan-kenangan baik. Di antara tempat pengajian yang saya ingat, kadang satu hari pengajian sampai 3, pagi, siang, malam, seperti makan obat. Tapi di antara pengajian yang saya ingat, inilah Masjid Raya Villa Inti Persada. Kenapa ingat? Karena di simpang 3 jalan dan hujan lebat. 3 provinsi yang hadir malam ini: Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta. Ini jamaah bukan macam-macam, bukan kaleng-kaleng. Ini jamaah luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Saya sudah ngomong 50 menit, suara saya sudah mau habis, dia tetap bertahan berdiri. Bayangan saya tadi, begitu hujan lebat, mohon maaf saya suuzon kepada Bapak Ibu. Bayangan saya tadi, ini nampaknya aku malam ini ngomong sendiri. Ternyata jamaah tetap ramai. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni
ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Subuh jaga persatuan, zuhur jaga persatuan, asar jaga persatuan, maghrib jaga persatuan, isya jaga persatuan, salat Jumat jaga persatuan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nuzul Quran, 1 Muharram, melepas jamaah haji, halal bihalal, itu semua kandungannya menjaga Kalau ada hari besar Islam mau datang, datang. 1000 orang membid'ahkan, 1 juta orang menyalahkan, tetap datang, karena substansi maknanya adalah menjaga persatu. Ibu yang bukan ustazah, bapak yang bukan dokter penceramah, nggak bisa menceramahi anak, nggak usah diceramahi, bawa saja mereka sholat berjamaah. Insya Allah itu lebih berkesan di hati mereka, itu lebih mereka ingat, sampai mati mereka akan ingat, daripada bapak suruh sholat, 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 ibu sholat, anak sholat, tapi nggak pernah sholat. Pas ditanya, bapak nggak sholat, papa udah dewasa. Lebih baik dibawa anaknya sholat, hujan-hujan pengajian, ini berkesan. Dia ingat, nanti anak bapak ibu pun akan membawa istrinya, akan membawa anaknya, sampai hari kiamat masjid raya ini akan penuh dengan sholat berjamaah insyaallah. Berapa poin yang disampaikan Abdul Somad malam ini? 3 poin. 1, 2, 3. Apa aja isinya? Saya pun gak ingat lagi. Ditonton ulang. Yang gak hadir malam ini, jangan lupa share dan komen. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang bernilai amal soleh insyaallah. Semua yang hadir ini panjang umur, rezekinya berlimpah, dimudahkan Allah segala urusan, diberikan istiqomah dunia akhirat, selamat dari api neraka, masuk surga bersama Rasulullah SAW. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam.